Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu. Kenapa survei-survei Anies Baswedan ya selalu unggul dan bahkan ya di atas Ganjar Mahfud begitu kan. Ini posisi Anies Baswedan sudah di urutan kedua hari ini begitu kan. Di detik-detik akhir bisa saja di urutan pertama begitu. Karena pada hakikatnya semuanya yang diuntungkan itu adalah Anies Baswedan. Ya, pendukung-pendukung Pak Ganjar dan pendukung-pendukung Pak Prabowo begitu kan ya. Seolah sudah cakar-cakaran rebutan sana sini begitu. Dan inilah yang kita tunjukkan bahwa survei dari IPO begitu kan ya. Itu sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan sudah di urutan kedua mereka begitu. Jadi Pak Ganjar sudah jauh begitu kan. Ya, yang awalnya Pak Ganjar terus begitu dan sekarang ya anjlok begitu, drastis anjloknya. Ya karena di satu sisi karena memang kekuatan dari PDIP dari Pak Jokowi dari Ganjar sebenarnya kan Pak Jokowi begitu kan. Pak Jokowi karena punya pilihan masing-masing ya seperti itulah ya politik kita begitu. Ya bisa saja di putaran kedua ini Anies Baswedan dan Prabowo yang masuk di situ begitu. Pak Ganjar sudah kalah di depan mata. Mending ya nyerah aja mumpung hari ini gabunglah kepada Anies Baswedan untuk untuk mengalahkan Pak Prabowo di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya dulu ya banyak orang yang tidak begitu percaya terhadap lembaga survei begitu kan. Dan hingga hari ini banyak yang kemudian tidak begitu percaya terhadap lembaga survei. Karena yang dirilis itu-itu aja mereka begitu kan. Seolah-olah tidak ada kaitannya ya dengan realitas perkembangan politik di lapangan. Bahkan di jalanan mereka. Coba bayangkan di jalanan yang paling banyak disambut siapa? Ya Anies Baswedan di situ begitu. Jadi saya pribadi tidak berpatokan pada lembaga survei mereka begitu kan. Karena lembaga survei hanya dijadikan sebagai opini ya bagaimana untuk bisa melemahkan ya salah satu capres-cawapres di situ sebenarnya mereka. Jadi pada kenyataannya orang-orang yang percaya terhadap lembaga survei ya inilah Anies Baswedan di urutan kedua. Toh pada akhirnya Anies Baswedan di urutan pertama saya biasa-biasa aja karena ini bersifat survei di situ begitu ya. Nunggu blunder dari besarnya katanya ya, buzzer yang kebanyakan ya ngegoreng-goreng paslon lain sampai lupa bangun image untuk paslon sendiri. Amin paling ideal pimpin Indonesia dijamin adem ya. Semoga Pilpres yang mendatang yang menjadi ajang untuk menyatukan perbedaan dan pembangunan persatuan di tengah masyarakat Indonesia. Saya heran keberhasilan Anies apa? Juga Gubernur Jakarta hasilnya apa katanya? Ya inilah ya. Bahkan yang masih banyak yang dukung Anies. Ampun katanya begitu. Inilah orang-orang yang tidak pernah ke Jakarta melihat dengan prestasi Anies Baswedan. Ya orang-orang seperti ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya dianggap Anies Baswedan tidak punya prestasi begitu kan. Lantas bagaimana dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ganjar di situ begitu kan. 2 periode di situ begitu. Pak Prabowo begitu kan ya pengalaman dalam dunia pemerintahan. Oke, menjadi ya menjadi Kemenhan di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya Pak Prabowo belum tentu begitu kan menjadi pemimpin skala nasional atau skala daerah bagaimana bisa mengayomi rakyat. Itu belum tentu begitu kan ya. Jadi itu pengalaman Pak Prabowo di situ begitu kan. Pak Ganjar punya pengalaman secara di daerah ya, bisa mengakomodir rakyatnya begitu kan di Jawa Tengah, tapi pada kenyataannya apa prestasi Pak Ganjar mereka? Kalau dibandingkan dengan Anies Baswedan silahkan 1 periode aja lihat saja ya, klik saja atau di Google begitu kan ya, prestasi Anies Baswedan di situ ya. Proyek Mercusuar, apakah Pak Ganjar punya proyek Mercusuar dan Menhan punya juga apakah seperti itu begitu kan. Jadi saya kira inilah perdebatan-perdebatan yang kemudian orang-orang yang tidak memilih Anies Baswedan menurut saya pribadi ya akal sehatnya kurang lah di situ begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi melihat bahwa survei Anies Baswedan sudah mulai naik hari ini begitu. Kalau kita berbicara terkait survei. Tapi bukan saya berpatokan pada lembaga survei, tidak begitu kan. Karena kami berpatokan pada ya masyarakat yang kemudian menginginkan Anies Baswedan di situ begitu. Ini survei EPO begitu kan ya Prabowo masih unggul, Ganjar Mahfud disalib amin ya. Survei terbaru Indonesia Political Opinion EPO ya periode November 2022 mencatat elektabilitas Prabowo Subianto unggul dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Bahkan ya di satu sisi Prabowo sebanyak 37,5% dan Anies Baswedan ya 32,7% dan Ganjar di situ begitu kan mendapatkan 28,3%. Artinya kalau kita berpatokan pada lembaga survei, Anies Baswedan ya dengan Pak Prabowo di situ begitu kan ya hanya selisih 5%. Jadi selisih 5% itu sudah menunjukkan bahwa bisa saja di detik-detik akhir nanti begitu kan ya sudah menjadi satu kekuatan, bisa saja menjadi ya Anies Baswedan yang menang begitu kan. Tapi kita tunggu saja karena ini kan bersifat survei kalau kita berpatokan pada lembaga survei. Tapi kami itu bukan berpatokan pada lembaga survei, kami berpatokan pada ya masyarakat di jalanan yang kemudian menginginkan Anies Baswedan dan perubahan. Maka jalan satu-satunya yang saya katakan sejak awal, kalau ingin perubahan, pilihlah Anies Baswedan di situ begitu dengan Caimin begitu kan. Kalau masyarakat yang ingin ya itu aja, tidak ada lapangan pekerjaan yang begitu masif begitu kan ya. Sana sini angka kemiskinan masih amburadul sana sini. Ya terserah Anda mau pilih rezim yang sekarang atau apa mereka begitu kan. Solusi utamanya kan seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat kan harus paham di situ begitu. Bahkan di satu sisi kemudian ya IPU juga merilis elektabilitas ketiga capres apabila disandingkan dengan cawapres masing-masing, hasil masing-masing menunjukkan ya Prabowo masih unggul. Namun elektabilitas Prabowo menurun jika disandingkan dengan Gibran, elektabilitasnya mulainya 37 dan menjadi 36 ya. Ini kalau disandingkan. Prabowo begitu yang semula begitu kan ya, yang tinggi 37 begitu kehadiran Gibran justru dia turun 36. Tren serupa ini terjadi pada Ganjar, elektabilitasnya menurun ya pada simulasi ya sepaket dengan Mahfud. Elektabilitas personal Ganjar yang mula 28 yang menjadi turun 1,2% menjadi 23,1%. Bahkan berbeda dengan Anies Baswedan, hasil survei IPU mencatat elektabilitas Anies justru meningkat kala yang disandingkan dengan Caimin. Artinya apa? Artinya ini kan punya kans yang sama mereka begitu kan. Atau duit tunggal mereka sama mereka antara Anies Baswedan dengan Caimin. Maka sejak awal saya mewanti-wanti, wah ini lembaga survei ini Anies Baswedan di urutan nomor buncit, pada kenyataannya hari ini yaitu sudah nomor 2 begitu. Bukan tidak mungkin Pak Prabowo akan disalib mereka begitu kan. Akan Anies semakin unggul dibandingkan dengan Pak Prabowo begitu. Tapi pada kenyataannya adalah ya ini hanya bersifat sementara dari lembaga survei begitu kan. Tapi yang saya katakan sejak awal bahwa lembaga survei itu kan ya tergantung afiliasinya kemana begitu kan. Survei ini dilakukan pada 10 sampai 17 November 2003 terhadap 1.400 responden dengan metode multi random sampling atau margin of error-nya kurang lebih 2,50% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei lain Populi Center mencatat Prabowo Gibran unggul di situ begitu kan ya. Dan inilah yang menjadi cikal bakal apakah ini nanti tanda-tanda apakah Anies Baswedan akan menang. Kan begitu logikanya begitu. Kalau kita berbicara survei hanya selisih 5% ini, Anies Baswedan bisa saja kemenangan mutlak begitu kan. Tapi pada hakikatnya orang-orang akan melihat di situ begitu kan ya. Apakah Ganjar akan menang ya, itu kan menjadi pertanyaan begitu kan. Saya kira agak jauh ya, Pak Ganjar itu agak terpojok hari ini ketika kita berbicara terkait dengan survei, karena pada kenyataannya survei itu ya sudah tersebar kemana-mana, mereka begitu kan mengatakan bahwa Ganjar itu ya kalah mereka begitu kan. Bisa saja di putaran kedua itu adalah Anies Caimin, kemudian Prabowo Gibran di situ begitu. Tetapi inilah politik kita begitu. Jadi kalau kita berbicara survei, tapi kenyataannya saya dan relawan-relawan dengan Anies Baswedan tidak begitu percaya terhadap lembaga survei. Itu hanya sebagai tolak ukur semata begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Dan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.